Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah klik video ini. Nah, bagi teman-teman semua, jangan lupa klik subscribe, di like, dan juga di share ya bagi yang berkenan, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Nah guys, kali ini aku mau membawakan cerita salah satu teman saya, namanya Mbak Nur atau Jeng Nur dari Blora. Hai Jeng Nur, hai Blora. Jadi guys, ceritanya di masa kecil Mbak Nur ini sering bermain bersama beberapa temennya ke sebuah sumur di desa mereka. Nah sebenarnya orang tuanya Mbak Nur ini emang sudah sering mengatakan bahwa jangan pulang di waktu maghrib atau pulanglah sebelum maghrib. Cuma namanya juga anak-anak ya guys ya, kita juga dulu seperti itu, apa yang dilarang malah itu yang paling penasaran untuk kita lakukan. Nah, pada suatu hari si Mbak Nur ini pulang terlambat dari sumur itu bersama teman-temannya. Cuman karena rumah teman-temannya ini lebih dekat daripada rumahnya dari sumur tersebut, jadi teman-temannya ini udah pada nyampe duluan. Nah, tinggallah Mbak Nur ini sendiri berjalan kaki pulang ke rumahnya. Nah, di tengah perjalanan dia melewati beberapa pohon bambu. Awalnya Mbak Nur ini biasa aja guys, emang dia sudah biasa melewati tempat tersebut ya kan. Udah seperti biasa aja jalan begitu. Nah, tiba-tiba dia melihat sosok yang tinggi besar, berbulu tebal, hitam dan matanya merah menghadang dia di tengah jalan. Mbak Nur ini tiba-tiba nggak bisa bergerak katanya guys. Dia nggak bisa teriak, dia nggak bisa lari, dia kayak nge-freeze gitu, diem aja. Untung saja tidak lama kemudian ada dua bapak-bapak yang berjalan menuju masjid setempat. Nah akhirnya si Mbak Nur ini dibawalah dan diantar pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah pun guys, katanya Mbak Nur ini belum bisa ngomong karena dia sangat ketakutan. Akhirnya Mbak Nur ini diberikan minuman air putih yang sudah dibacakan doa-doa oleh orang tuanya, dan di situ Mbak Nur sudah bisa mulai berbicara. Tapi di saat dia mulai bisa berbicara, dia kembali melihat sosok yang tadi ada di pohon bambu itu bergelantungan di atas pintu rumahnya. Coba bayangin, sosok King Kong yang besar, mata merah bergelantungan di atas pintu rumah, itu serem banget ya. Nah katanya setelah saat itu Mbak Nur ini jadi takut keluar rumah, dan sampai sekarang pun Mbak Nur ini orangnya ternyata lumayan sensitif juga ya. Dia masih punya banyak beberapa cerita horor lainnya yang next time mungkin akan diceritakan kembali. Oke guys, sekian dulu cerita dari Mbak Nur dan sekian dulu cerita dari saya. Buat yang sudah menonton, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Wassalamualaikum, bye-bye.